Mari kita berdoa Bapak Ibu. Benar apa yang kami nyanyikan Tuhan bahwa tidak ada hal yang lebih besar dalam kehidupan kami selain Kristus yang Kau berikan untuk tinggal di dalam hati kami, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kristus yang bersama dengan kami dan bukan hanya bersama dengan kami Tuhan, tapi juga turut merasakan apa yang kami alami, turut mendoakan kami, turut menghibur kami, turut menyertai kami, dan juga turut memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Pimpinan tolong bagi kami Tuhan, setiap kami Tuhan untuk boleh hidup di dalam iman, di dalam wawasan dan penglihatan yang jelas bahwa Allah senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah jiwa kami bersyukur atasnya, jiwa kami bersuka cita Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, satu hal yang kami mau percaya dan kami rasakan dalam jiwa kami, bahwa kebaikan Tuhan jauh lebih nyata dibanding apa yang kami hadapi dan kami rasakan. Pimpin dan tolong Tuhan untuk kami boleh mencapai pada fase itu Tuhan. Kami tahu kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Karena natur keberdosaan kami terus membuat kami untuk meragukan Engkau, melihat Engkau kecil. Tapi kami tahu bahwa menurut firman-Mu Tuhan dan menurut Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami bahwa Engkau sangat besar Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat hebat dan Engkau sangat mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Bapak, biarlah firman-Mu yang menggema bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Kiranya boleh firman-Mu yang sempurna sampai kepada hati kami masing-masing, menguatkan kami dan meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kalau puji Tuhan. Oke, kita akan sama-sama belajar dari ayat eh, firman Tuhan. Oke. Dan topik yang saya angkat adalah ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Wah, ini ya, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau dari kata-kata yang tersambung di situ sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini dalam kondisi yang sulit ya, dalam kondisi yang berat ya. Saya sendiri pun juga berdoa kira-kira ini Tuhan kira-kira apa yang bisa juga menguatkan saya gitu kan. Oke, kalau mungkin eh, saya flashback ke masa lalu ada begitu banyak hal yang menjadi momen dalam kehidupan saya di mana saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya masih ingat ketika saya masih lulus dari SMA gitu kan, wah punya kerinduan gitu ya, bisa kuliah begitu ya. Oke, pengen bisa kuliah seperti teman-teman yang lain yang bisa kuliah. Ternyata ayah saya punya rencana lain, ya kan? Saya dikirim ke desa, ke kampung saya, bikin usaha di sana, oke? Bawa alat mesin fotokopi yang besar, Bapak Ibu, ya susah memang waktu itu ya kan dibawa ke sana, gitu kan? Dan apa yang terjadi? Gagal, ya kan? Mesinnya rusak. Butuh alat, butuh bahan yang harus dapat dari Surabaya. Belum lagi proses perizinannya juga nggak selesai. Dan akhirnya kemudian orang tua saya minta saya kembali, ya kan sebelum kembali saya diminta ke satu tempat, ya waktu itu di Riau, tepatnya di Pekanbaru, dan saya bekerja di sana di apa di rumah Pak D saya, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tahu apa yang saya kerjakan? Ya kan saya jadi kuli bangunan Bapak Ibu. Saya jadi kuli bangunan di sana selama 3 bulan. Jadi orang yang bicara di depan Anda semua ini mantan kuli bangunan. Mantan kuli bangunan. Saya merasa kok ngenes ya Bapak Ibu ya. Saya harus bekerja di bawah matahari. Pas saya ingat waktu itu saya sedang menggali lubang untuk pondasi pagar pada waktu itu ya. Dan saya harus bekerja, mana nggak dibayar lagi kan, cuma dikasih makan kan, karena kerja sama keluarga gitu kan. Udah begitu kan terus kemudian apa namanya saya menggali saya wah, harusnya kok akhirnya saya komitmen dalam jiwa saya Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan saya akan belajar sungguh-sungguh gitu kan gitu kan karena nilai rapot saya waktu saya SD SMP itu jelek-jelek Bapak Ibu yang kalau SD itu puji Tuhan saya meraih juara 2 satu kecamatan Bapak Ibu ya juara 2 wow itu kan begitu kemudian saya masih begitu saya masuk ke SMP saya meraih dalam satu kelas itu saya meraih juara 3 Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, dari bawah tapi. Jadi kalau ada 50 siswa, saya urutan 47 gitu kan. SMA juga gitu kan. SMA saya ada di urutan, puji Tuhan saya waktu itu bertobat. Saya ingat saya kelas 10 saya bertobat terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan Bapak Ibu. Dan saya meraih ranking 2.
tetap dari bawah Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan saya nomor 48 dari 50 siswa gitu kan. Oke, 49 tepatnya dari 50 siswa gitu kan. Jadi orang tua saya tidak yakin bahwa saya ini adalah orang yang bisa. Mungkin saya sudah pernah berkali-kali sampaikan seperti itu. Akhirnya apa Bapak Ibu, saya memandang masa depan saya begitu suram, begitu sulit dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Begitu kemudian saya pulang, ya kan suruh membawa alat-alat itu, saya balik ke Medan, ambil alat itu, balik ke Surabaya, saya minta orang tua saya untuk supaya diizinkan saya kuliah. Orang tua saya marah-marah, uang dari mana? Ternyata dalam proses itu orang tua saya berhutang besar pada koperasi. Ya kan berharap sebenarnya usaha yang di sana lancar berjalan dengan baik, tapi realitanya tidak. Sehingga kemudian memberi efek kepada saya ketika saya minta kuliah, ya kan orang tua mengatakan tidak dengan dua alasan. Satu, tidak ada uang. Yang kedua, saya dianggap tidak mampu. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kurang pinter. Tapi nggak tahu kenapa Oiko selalu mem- mempersilahkan saya khotbah. Padahal orang tua saya menganggap saya nggak mampu. Gitu kan. Bercanda Bapak Ibu ya gitu kan. Oke, nah, itu yang membuat kemudian akhirnya saya merasa bahwa kayak Tuhan nggak terlalu baik deh dengan saya. Kayak Tuhan apa namanya nggak terlalu anu lah cinta dengan saya nggak seperti si A, si B dan si C, betul ya Bapak Ibu ya. Rasanya kok hidupnya jalan mulus ya kan rata nggak ada kerikil nggak belok-belok enak banget hidupnya. Saya kok susah gitu kan. Tapi saya bersyukur bahwa melalui fase itu Bapak Ibu ternyata sebenarnya Tuhan sedang menggiring saya pada sesuatu. Ya kan, akhirnya kemudian ngambil sekolah Alkitab, ya kan. Sebenarnya ngambil sekolah Alkitab itu saya terpaksa Bapak Ibu. Karena hanya sekolah itu yang mengizinkan saya mendapatkan beasiswa. Karena orang tua saya berkata begini, satu syarat agar kamu bisa kuliah. Waktu itu saya berdoa pada Tuhan, ya kan Tuhan kasih kesempatan untuk kuliah. Jamah hati ayah saya yang membatu ini, gitu kan, supaya saya bisa kuliah. Lalu kemudian ayah saya tergerak hatinya, Tuhan jamah, Tuhan lunakkan, dan kemudian ayah saya cuma hanya beri satu syarat. Baik ya Bapak Ibu ya. Kalau orang tua yang lain tuh ngasih 10 syarat. Kamu kuliah harus A, B, C, D. Orang tua saya cuma satu. Orang tuanya baik sekali itu kan. Papa saya bilang, kamu boleh kuliah asal satu syaratnya. Apa itu Pak? Papa enggak bayar uang kuliah. Jalan buntu lagi Bapak Ibu. Ya kan jalan buntu lagi. Tapi puji Tuhan akhirnya kemudian ada donatur. Ya kan kemudian donatur itu memberikan saya sempat bisa kuliah selama 2 tahun dan kemudian akhirnya saya dipanggil lagi dan dia berkata donasi putus ya. Bingung lagi saya Bapak Ibu. Saya mengalami jalan buntu. Nah terus piye gitu kan. Mau kuliah gimana ya kan lanjut gak bisa. Orang tua saya minta saya bekerja sebagai security di satu pelabuhan begitu kan. Saya tetap harus kuliah. Pokoknya saya harus kuliah ya. Puji Tuhan akhirnya Tuhan izinkan saya bekerja Bapak Ibu ya. Di di salah satu toko buku ya kan. Salah satu toko buku lalu kemudian em, dari ternyata ketika saya bekerja di toko buku sebenarnya saya juga marah sama Tuhan gitu kan Bapak Ibu. Kok Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan demikian? Teman-teman yang lain dikirimi duit dari papa mamanya, ya kan? Hasil saya kuliah, oh bisa makan siang, habis itu pulang tidur, ya gitu kan. Saya enggak, selesai kuliah kerja lagi sampai jam 10 malam, besok lagi masuk jam setengah 7 gitu kan. Capek rasanya begitu ya. Oke, tapi awalnya saya marah dan saya iri dan saya merasa minder pada waktu itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, sepanjang saya bekerja di toko buku, ternyata momen itulah yang membuat saya akhirnya jadi suka baca buku. Saya nggak suka buku dulu, ya kan? Tapi momen itu kemudian saya memaksa saya, apalagi waktu itu saya baca firman Tuhan yang kemudian mengatakan pengetahuan lebih berharga dibanding emas, perak, dan permata. Tidak ada kekayaan yang menyamainya. Langsung mata saya terbuka. Ternyata saya di tengah-tengah sesuatu yang lebih berharga dibanding emas, perak, dan permata. Lalu saya akhirnya membaca, saya minta bos saya, bos, boleh enggak? Saya boleh buka sampul apa namanya buku paling depan. Oh ya silakan silakan. Mana tahu ada customer juga ya kan mau cari buku kamu bisa jelasin. Oh ya memang betul Bapak. Kalau ada customer pasti nyari saya. Pak saya mau buku ini. Oh, tentang perceraian loh. Padahal saya belum cerai loh Bapak Ibu ya. Bercanda. Ya kan gini. Saya bisa arahkan. Bahkan ketika saya sudah keluar sebagai pegawai dan kemudian bekerja sebagai guru, kemudian saya balik ke situ masih aja customer yang nanya buku sama saya. Ya saya tetap tuntun kayak gitu kan gitu kan. Nah, itu akhirnya kemudian membuat saya dipercaya dan dipercaya dan kemudian akhirnya beberapa orang karena lihat saya suka baca buku dan mereka melihat saya ada sedikit wawasan, mereka menganggap saya pandai. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa tahu kenapa profesi saya bisa jadi guru. Sebenarnya saya melamar di satu sekolah dan kemudian ditolak. Entah kenapa dia lagi kepala sekolahnya lagi nyari kado Bapak Ibu. Lagi nyari kado lalu kemudian ke toko saya. Bukan toko saya, toko tempat saya bekerja. Kayak apa saja, sombong. Iya. Ke toko tempat saya bekerja gitu kan. Dan kok kebetulan hari itu saya rajin loh Bapak Ibu. Ah, tak kerjain semua gitu, tak kerjain semua gitu. Dan dia melihat saya rajin. Lalu dia lapor ke HRD.
Ya memang mungkin nggak qualified, tapi saya lihat dia rajin. Ya. Akhirnya saya bekerja dan saya menemukan panggilan saya lebih lagi di sana dan saya menikmatinya. Artinya kalau saya pun misalnya dilahirkan kembali, saya tetap akan memilih profesi ini, Om Bapak. Entah kenapa saya seneng gitu loh. Memang memang ada satu passion saya untuk bisa 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 mengajar. Tapi kalau kita lihat flashback, akhirnya mungkin nampaknya baik. Tapi perjalanan ke sananya itu loh, kayaknya kok nggak baik-baik saja. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Kok kayaknya nggak baik-baik saja gitu loh. Tetapi ternyata ketika yang tidak baik terjadi, tidak baik terjadi, tidak baik terjadi, ternyata Tuhan itu sedang menggiring kita, membelokkan kita pada apa yang mungkin, mungkin apa yang Tuhan mau atau mungkin apa yang sedang saya mau. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi ketika hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, hal yang sulit kita hadapi itu ada di hadapan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama dan bagaimana Tuhan mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan belajar dari dua Tawarik, pasal yang ke-20 ayat yang kelima sampai ayat yang pertama sampai yang ke-20. Agak panjang Bapak Ibu, ya kan, mohon bersabar. Saya pilih ini panjang supaya saya setelah saya membaca saya hanya khotbahkan selama 10 menit saja, nggak bercanda itu. Oke, yuk ya. Dua Tawarik ya, 20 ayat yang pertama. Kisah daripada Raja Yosafat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi tiga bangsa sedang memerangi satu negara kecil. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat, apa Bapak Ibu menjadi takut? Alkitab jujur ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah Tuhan ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka.
Tuhan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa ketika mereka hendak berangkat. Berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya tambahkan satu ayat di ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, sama-sama yuk kita baca, satu, dua, tiga. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu kemudian setelah itu mereka berperang, Yosafat menaruh pasukan yang bernyanyi di depan. Oke, ya. Lalu kemudian mereka berdiri dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketiga bangsa ini kemudian entah kenapa akhirnya mereka saling bunuh-bunuhan. Mereka saling bunuh-bunuhan. Dan Bapak Ibu jangan bayangkan ini cuma 1.000, 1.000, 1.000. Enggak. Pasukan Israel sendiri jumlahnya 1,6 juta. Udah siap nih 1,6 juta. Berarti yang di hadapan mereka itu bisa sampai 5 atau 6 juta orang. Ini bukan sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang bayangkan kalau 6 juta orang itu kayak gimana Bapak Ibu. Kayak lautan begitu ya. Oke. Dan mereka sedang menghadapi Israel. Tetapi kemudian Israel tidak diminta kamu di rumah aja ya. Enggak. Siap-siap bertempur. Tapi yang di dalam pertempuran nanti adalah Tuhan. Mereka diminta untuk menghadapi masalah itu, menghadapi pertempuran itu. Tapi mereka juga melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan bertempur bagi mereka. Nah, kita akan belajar apa yang menjadi mau Tuhan saat kita menghadapi lautan masalah. Apa yang menjadi mau Tuhan ketika kita menghadapi pasukan-pasukan masalah. Oke? Nah, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya mengenai ini semua. Nah, yang pertama, poin yang pertama adalah arahkan pandangan kita pada siapa Allah kita. Kalau boleh kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 5 sampai 6. Sikap kita dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan agenda kita. Takut, khawatir, itu kan kalut, itu kan karena ketika sesuatu yang sedang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, betul ya? Makanya kita kaget, kemudian kalut dan sebagainya, ya. Yuk kita akan lihat 2 Tawarik 20 ayat 5 sampai yang ke-6. Sama-sama kita baca ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kalau Bapak Ibu tanya gimana sih hidup dengan iman? Hidup dengan iman adalah hidup menghadapi masalah dengan iman. Imannya pada apa? Bukan pada planning kita, bukan pada kemauan kita, tapi pada siapa Allah kita. Bisa dipahami ya? Menghadapi masalah dengan iman bukan berarti menghadapi masalah itu dengan iman kita. Tidak. Menghadapi masalah dengan iman adalah menghadapi masalah dengan beriman kepada siapa Allah kita. Jadi paham ya? Oke. Nah, yang saya suka dari ayat ini adalah ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Saya senang waktu dengar khotbahnya Timothy Keller dia katakan dari semua agama di dunia ini yang bilang bahwa Tuhan itu Tuhan kami, cuma Kristen. Bapak Ibu sadari itu enggak? Kita kan sering nyanyi, ya Tuhan, Tuhan kami, betul ya? Allah kami, bahkan Yesus juga mengajarkan berdoa, Bapa, Bapa kami. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, siapakah Allah kita? Allah kita itu adalah Yahweh dan dia milik kita. Bisa dipahami? Dia bukan Tuhan yang jauh di sana, dia bukan Tuhan yang harus kita masuk ketuk pintu dulu, ya kan, buka pintunya kalau diizinkan, iya kalau enggak gitu kan, iya kalau iya gitu kan, gitu kan. Tapi dia Tuhan yang memang benar-benar adalah milik kita, satu-satunya kita punya relasi dengan dia.
Yahweh itu kalau Bapak Ibu lihat Tuhan-nya besar itu menggunakan kata Yahweh, bukan menggunakan kata yang lain, ya kan? Atau Elohim, bukan. Menggunakan kata Yahweh, kata khusus yang merupakan Tuhan atau Allah Israel. Allah Israel itu adalah milik kita. Jadi apa Bapak Ibu ya? Tuhan itu milik kita. Oke, bukan hanya dia memiliki, tapi Tuhan itu memiliki kita. Makanya jangan segan kita datang, jangan ragu kita berdoa karena dia milik kita. Oke. Nah, poin yang kedua adalah engkau Allah di mana Bapak Ibu? Di dalam sorga. Kalau bahasa Inggrisnya sorga itu kan sama, heaven. Heaven itu kadang-kadang bicara mengenai langit. Artinya sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling di atas sana, disitulah Allah. Bisa dipahami ya? Kalau Anda bertanya, Allah di mana? Allah di sorga. Itu bukan hanya dia tinggal di tempat yang lain, seperti kayak misalnya saya di Manyar, Tuhan di Ngagel gitu. Enggak. Ketika kita bicara mengenai Allah di dalam sorga, dia yang bertahta di tempat yang paling tinggi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, oh ada sorga itu ada 3 tingkatan, misalnya begitu ya. Bumi, lalu kemudian langit, lalu sorganya Allah. Itu bicara mengenai tingkatan. Nah, di dalam sorga, yang paling tinggi siapa? Ya Allah itu sendiri. Bisa dipahami ya? Kalau kita tanya, siapa Allah kita? Dia yang ada di tempat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding dia. Oke, dia yang punya otoritas, dia yang punya jabatan yang paling paling tinggi. Serba banyak di antara kita kalau punya teman pejabat itu ya senang ya Pak Bibi ya. Rasanya kok lebih tenang ya, betul ya? Kalau punya rekan pejabat itu kok rasanya tenang. Beberapa orang seperti itu. Tetapi kita bersyukur bahwa kita memiliki pribadi yang punya jabatan jauh lebih tinggi dibanding siapapun. Ya ini Allah itu sendiri. Dan yang menarik dia milik milik kita. Dan bukan hanya itu saja, dia bukan hanya di tempat yang paling tinggi. Kadang-kadang ada punya jabatan belum tentu punya otoritas. Betul-betul nggak ya? Saya dulu pernah jadi ketua misalnya, gitu kan, ketua komunitas guru agama gitu kan. Wah, ayo kita Natalan. Ya nggak semua datang ya Bapak Ibu. Berarti kan saya punya jabatan belum tentu punya otoritas. Betul ya? Tetapi Allah kita, dia tinggi tapi dia juga punya kemampuan untuk memerintah atas apa? Segenap bangsa. Termasuk bangsa yang sedang menghancurkan Israel. Jadi pahami? Jadi waktu si Jonathan ini ya kan Yosafat ini ya, dia berdoa bahwa Tuhan engkau di tempat yang paling tinggi dan bukan hanya di tempat tinggi, engkau berkuasa atas semua bangsa, termasuk bangsa yang sedang membawa masalah ini. Siapa yang Bapak Ibu? Yosafat memilih untuk melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa masalah yang datang pun bukan di luar kendalinya Tuhan, tetap di dalam kendalinya Tuhan. Karena kita tahu bahwa bangsa-bangsa yang besar ini yang sedang menggempur Israel, yang mau merangsek ke area Israel, itu pun adalah bangsa yang dimana Tuhan itu berkuasa atas atas mereka. Artinya bahwa Yosafat melihat bahwa dengan melihat kehebatan Tuhan, dengan melihat siapa Tuhan, maka dia melihat bahwa ternyata masalah dia itu bukan masalah yang di luar kendali. Mungkin di luar kendali kita, tapi tidak pernah di luar kendalinya Tuhan. Nah, dengan demikian kita punya kekuatan yang kuat, Bapak Ibu, untuk pengharapan yang jelas ketika kita sedang menghadapi tantangan. Kemudian, kuasa, mana ini ya? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Power itu di tangannya Tuhan, sehingga Tuhan tidak perlu bekerja sama dengan pihak lain. Presiden memang tertinggi, tapi kalau misalnya ingin menggempur atau mempertahankan satu wilayah, dia minta tolong jenderal, betul tidak? Dia minta tolong yang lain. Mungkin dia minta tolong bangsa lain. Bapak Ibu kalau tahu Ukraina ketika bertempur dengan Rusia, Ukraina berusaha bersahabat dengan banyak bangsa, betul ya? Karena kekuatan tidak hanya di dalam tangan dia, butuh tangan-tangan orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kuasa dan keperkasaan itu di dalam tanganmu. Hanya kepada satu pihak saja, Bapak Ibu. Jadi kita meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita tetap di dalam kendali Tuhan dan kendali Dia tetap di dalam kuasa Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Itu jadi pertanyaan, betul nggak ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena satu-satunya yang bisa kita katakan adalah ketika rencana saya tidak berjalan, rencana Tuhan tetap berjalan.
Dan kalau rencana Tuhan berjalan, ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Artinya ketika itu terjadi, Yosafat tahu ini juga terjadi dalam rencana Tuhan. Tapi kami takut Tuhan. Kami bingung kami harus bagaimana. Jadi paham ya? Semua tetap di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan mau menggempur mereka. Bukankah kalau Bapak Ibu lihat ketika kemudian ada satu orang yang dihinggapi Roh Kudus dan berkata, Tuhan yang bertempur atas mereka. Ya kan? Tuhan bertempur melawan mereka. Yosafat dan semua bangsa sujud menyembah Tuhan. Karena apa? Mereka yakin dan berkata yes 100%. Karena kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah planning untuk menggempur mereka, menghajar mereka, pasti akan terjadi. Saya paham ya Bapak Ibu? Nah izinkan saya untuk boleh kembali flashback lebih jauh lagi dalam kitab Kejadian. Bagaimana atau siapa Tuhan itu? Kita mengenal bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi izinkan saya untuk kita sama-sama boleh melihat Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Oke, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan ayat yang kedua. Yuk, sama-sama kita baca. Semua sudah tahu ayat ini. Satu, dua, tiga. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Next, yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lompat ke ayat yang, oh ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yuk lompat ke ayat 10 yuk. Ya, kalau ayat 10, tolong ya. Ayat 10. Mengenai akhir dari semua ciptaan, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Boleh kembali ke ayat yang pertama. Bapak Ibu kalau melihat dalam kisah penciptaan, ya kan, bumi belum berbentuk, langit itu masih gelap, betul ya? Lalu kemudian Tuhan bekerja di dalam penciptaan. Dia menciptakan terang, dia menciptakan matahari, dia menciptakan bulan, dia menciptakan bintang, dia menciptakan binatang, dia menciptakan lautan, dia menciptakan sungai. Nah, tolong dipahami ketika kejadian ini ditulis, ini kan ditulis pada zaman Musa, betul ya? Saat sekitar itu semuanya punya keyakinan agama yang berbeda-beda dengan dewa yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Dan biasanya orang itu mengkonotasikan dewa mereka itu dengan sesuatu. Contoh, Dewa Ra itu dewa matahari. Masih ingat kalau dalam pelajaran sejarah, Kaisar Jepang juga merasa bahwa dirinya adalah keturunan dewa matahari. Berarti matahari adalah dewa. Ada dewa bulan, betul tidak? Sungai Nil juga disebut dengan Dewi. Betul ya? Di dalam budaya Indonesia juga ada kita kenal Dewi Sri, betul ya? Kan Dewi itu kan berarti kan dewa ya, dewa tapi yang perempuan itu kan Dewi gitu kan. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Belum lagi kemudian apa namanya? Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang dalam bentuk wajah seperti belalang dan sebagainya. Artinya ketika kejadian ayat yang pertama diberikan, pasal pertama yang diberikan kepada Israel, Tuhan itu sebenarnya memberitahu begini loh. Apa yang dianggap tertinggi oleh bangsa-bangsa itu? Dewa kami Ra tertinggi, matahari tertinggi, bulan dewa kami tertinggi, bintang tertinggi, Venus tertinggi, misalnya gitu ya. Dewi kesuburan tertinggi, Dewi Nil tertinggi. Apa yang tertinggi dari semua bangsa-bangsa ini? Tuhan itu mau ngasih tahu mulai kejadian pasal pertama. Itu semua aku yang cipta. Bisa dipahami? Apa yang tertinggi, seberapa hebatnya dewa mereka, seberapa hebatnya cerita tentang dewa-dewa mereka. Tuhan cuma kasih tahu, itu semua aku yang buat. Matahari, dewara mereka, aku yang buat. Dewi bulan misalnya, ya kan, atau Dewi kesuburan, oke, aku yang buat. Dewi Nil, aku yang buat. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Jadi kalau kita mau melihat siapa Allah melalui dari kacamata penciptaan, bahwa apa yang tertinggi dari para dewa-dewa mereka, yang mereka anggap paling tinggi, yang mereka sembah, yang mereka agungkan, yang mereka lindungi nama baik mereka. Kejadian pasal 1 mengatakan, itu Tuhan buat. Anda bisa melihat keperkasaan Tuhan seperti apa. Kehebatan Tuhan itu seperti apa. Lalu kemudian ayat yang kedua, langit menjadi gelap dan kosong. Oke, dan belum berbentuk. Singkat saja Bapak Ibu, tafsiran yang tepat mengenai ini adalah bukan berarti nggak ada bentuknya. Artinya berbicara mengenai bahwa bumi itu masih kacau dan belum bisa ditempati. Bumi itu masih kacau dan belum bisa ditempati.
Tetapi yang menarik adalah kemudian Allah bekerja untuk menata itu semua. Saya pahami? Supaya bisa ekosistem berjalan dengan baik dan manusia bisa tinggal di situ dengan baik. Makanya manusia dicipta pada hari yang ke-6. Segala sesuatunya kemudian Tuhan bereskan. Jadi bukan hanya Tuhan itu hebat, tapi kita itu punya Tuhan yang memiliki, kalau boleh pakai bahasa saya yang sederhana, Tuhan yang memiliki kebiasaan itu suka noto-noto barang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya toh? Saya tuh tipe orang yang suka nata sebenarnya. Kan? Istri saya kurang yang sedikit itu. Jadi kalau datang ke rumah itu, lah itu kan tata. Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya? Dan suka nata dulu, sapu-sapu dulu ya gitu kan. Oke, karena kita punya kebiasaan semua itu rapi gitu loh. Nah, Tuhan kita itu juga Tuhan yang suka noto-noto barang gitu loh. Aduh, bumi ini belum berbentuk, kosong, gelap gulita, ditoto semua gitu kan. Oke, baru kemudian Tuhan ciptakan hari yang ke-6. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan itu concern kok dengan situasi kita. Kalau misalnya hidup kita mungkin serasa berat, kacau, hidup kita rasanya kok kayaknya duh gelap banget. Percayalah bahwa Tuhan yang maha kuasa itu, yang sehebat apa cerita orang tentang dewa mereka, Tuhan kita lebih hebat daripada itu semua adalah Tuhan yang menjadi milik kita dan Tuhan yang suka noto-noto hidup kita loh Bapak Ibu. Saya paham ya? Dia Tuhan Allah yang suka menata itu semua dan bukan cuma itu saja ayat itu berbicara gini, Roh Allah melayang di atas permukaan ini air. Ini yang mau saya tekankan. Kebetulan saya baru belajar dari Paul Tripp dan saya sangat suka dan saya bisa membagikan buat Bapak Ibu. Air dalam mitologi kuno, terutama pada masa saat Alkitab ini ditulis, air itu bicara mengenai masalah yang besar. Air itu bicara mengenai masalah yang besar. Bicara mengenai kekacauan yang besar. Bicara mengenai problem yang besar. Oke? Contoh nih, di Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Masih ingat dengan air bah? Nuh, betul ya? Oke, air bah Nuh bicara mengenai apa? Kematian, betul tidak? Lalu bukan hanya itu saja, saat kemudian orang Israel dikejar Mesir, ketika dia keluar dari Mesir, dia dikejar oleh pasukan Firaun, mereka menghadapi sungai, laut yang besar. Betul tidak? Dan semua berkata apa? Mati kita. Betul ya? Tapi yang terjadi? Tuhan membuka jalan dengan membelah lautan, bangsa Israel melewatinya, dan bukan hanya melewati saja, Bapak Ibu, melewati dengan kondisi tanah yang kering. Sehingga tidak ada sandal yang kejebak lumpur ketinggalan. Tidak ada. Apalagi yang mereknya ada gambar angsanya itu ya. Gitu ya. Enggak, kering. Tidak ada satupun kasut mereka yang tertinggal. Kejebak lumpur, nggak ada. Ngerti ya? Oke, saya masih ingat juga kalau pas kejebak lumpur gitu, daripada ditahan-tahan ya udah dilepaskan gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Saya pernah melewati itu. Nah, nggak ada. Tuhan bayangkan berarti kering itu bukan cuma lautnya, sampai air yang di atas tanahnya itu juga dikeringkan oleh Tuhan. Nah, keren kan? Gitu lah. Saya meyakini bahwa ini bukan hanya gejala natural. Beberapa orang bilang, oh kebetulan ada angin puting beliung yang melewati sungai itu sehingga air terbelah. Lo enggak, kalau angin yang menggeser itu semua, daratan nggak mungkin cepat kering. Saya paham ya? Hanya dengan kuasa Tuhan. Tetapi kemudian ketika Israel melewati itu semua, wah Mesir mau gempur nih ya. Wah mumpung mereka lewat di situ aja kita gempur. Apa yang terjadi ketika mereka gempur? Israel sudah lewat, masuk ke daratan, Mesir mau masuk, lalu Tuhan apa kan? Tutup itu semua dan mati semua. Akhirnya berbicara mengenai kekacauan, kecelakaan yang besar, kesulitan yang besar. Jadi pahami ya? Makanya ketika kita dibaptis, dibaptis di mana Bapak Ibu? Dengan air. Air berbicara mengenai apa? Kematian. Makanya kita dibaptis dengan air. Artinya bahwa kita dimatikan sama seperti Kristus yang mati dimasukkan ke dalam kuburan. Kita dibaptis di dalam air. Bisa dipahami ya? Oh berarti harus selam Pak. Oh lain cerita ini. Yang penting medianya adalah air. Bicara mengenai kematian. Apa yang menurut orang adalah satu kematian, jalan buntu, kesulitan. Roh Allah apa? Melayang-layang di mana Bapak Ibu? Di atas permukaan air itu. Bicara mengenai bahwa Allah menguasai itu semua. Allah mengerami itu semua. Allah memantau itu semua. Allah menjaga itu semua. Dan Allah menatanya bagi kita. Bisa dipahami?
Itulah kenapa kita terus belajar untuk berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa bukan hanya Dia hebat dan menjadi milik kita. Kita tahu bahwa di tengah-tengah laut yang besar, Allah itu berkuasa atas laut tersebut. Jadi kalau boleh saya katakan ketika Yosafat berdoa, dia berdoa bukan bawa masalahnya dulu Bapak Ibu. Dia berdoa dengan melakukan pengakuan iman. Bukankah Allah kita adalah Allah yang tinggi, tinggal di sorga, Allah yang menguasai bangsa-bangsa dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang dalam masa yang bergumul, mungkin kita bisa mulai cara Yosafat berdoa. Mulai dari pengakuan iman kita. Mulai mengaku siapa Tuhan. Mungkin bisa meniru kata-kata daripada Yosafat. Bukankah engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah kau Tuhan yang telah mengalahkan kematian bagi saya Tuhan? Bukankah engkau Tuhan yang hebat yang bisa membelah lautan? Bukankah engkau Tuhan? Mungkin itu bisa kita katakan. Mungkin mulai dari sekarang kita boleh belajar ya berdoa dengan iman. Itu berdoa dengan iman. Bukan berdoa masalah pergi gitu kan. Loh, itu antara kamu dengan masalah. Ya kan? Doa dengan iman adalah ketika kita beriman dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Masih ingat ya pengakuan iman kita ya Bapak Ibu ya? Oh ya kan? Aku percaya kepada Allah, ya kan? Tritunggal, itu satu-satu pengakuan. Percaya pada Allah yang mencipta langit bumi, Allah yang membebaskan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang bangkit dari kematian juga adalah pengakuan pengakuan iman. Oke. Nah, poin yang pertama tadi adalah bagaimana menghadapi tantangan yang sangat besar sampai kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ambil keputusan untuk mengarahkan pandangan kepada siapa Allah kita. Poin yang kedua adalah arahkan pandangan pada apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Yosafat mengingatkan kembali kepada bangsa-bangsa ini melalui doanya apa yang Tuhan perbuat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu ini untuk selama-lamanya. Mereka mengingat janji Allah kepada siapa Bapak Ibu? Nenek moyang mereka. Bukankah Israel harus menjadi banyak Tuhan? Dan bukankah terbukti sampai sekarang ya Bapak Ibu ya? Sekarang nonton berita, buka sosial media, kita mendengar kisah tentang keturunan Abraham. Setuju tidak? Anda bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan janjinya bahkan sampai di tahun 2025 ini kita lihat, loh Israel seono. Padahal musuh ini banyak, betul tidak? Artinya bahwa Tuhan itu benar-benar mengerjakan janjinya. Nah, Yosafat melakukan hal yang sama. Bukankah kau berjanji kepada Abraham? Tapi yang menarik, Bapak Ibu, saya mau tanya, Abraham hidupnya sempurna? Nggak ada kesalahan? Banyak ya kesalahan Abraham. Dia pernah ngaku istrinya adalah adiknya. Setuju? Masih ingat? Karena takut sama raja yang lagi jatuh cinta sama istrinya. Betul ya? Nanti kamu ngaku adikku ya, Jok bilang kamu bojoku. Nanti kamu ikut dibunuh kita gitu kan. Akhirnya Sarah ngaku adiknya. Gak sempurna. Abraham pernah berbohong juga. Abraham pernah ragu nggak dengan janji Tuhan? Pernah kan? Sampai lahirlah Ismail. Abraham pernah ragu. Tapi yang menarik adalah begini, meskipun hidup Abraham tidak sempurna, janji Tuhan tetap sempurna berlangsung dalam hidup Abraham. Mungkin satu kendala ketika kita menghadapi masalah adalah gini kadang-kadang Bapak Ibu. Aduh Tuhan, aku ini kan banyak dosanya ya. Tuhan masih mau tolong nggak ya? Betul ya? Tuhan, aku ini banyak salahnya. Tuhan masih mau backup nggak ya? Masih mau bantu nggak ya? Perhatikan baik-baik. Abraham disebut sahabat Allah. Sempurna? Enggak. Tapi dia tetap sahabat Allah. Dan yang lebih menarik adalah janji Tuhan tetap berlangsung sempurna. Karena janji Tuhan tidak pernah didasarkan pada Abraham. Setuju? Dan perbuatannya. Janji Tuhan didasarkan pada diri Allah itu sendiri. Karena Tuhan setia, apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Dari 12 anak-anak Ishak, Abraham, Ishak, Yakub punya 12 anak, betul tidak? Anak yang paling disayangi Yakub siapa? Masih ingat?
Yusuf, coba kira-kira nih kalau mau jadi apa namanya bangsa yang besar, Yakub pilih siapa? Pasti pilih Yusuf kan? Nggak cuman Yusuf ini dicintai loh Bapak. Yusuf itu bukti karakternya baik, betul tidak? 7 pasal itu bicara mengenai Yusuf. Tapi saya mau tanya, ya kan? Keturunan atau mungkin nenek moyang Yesus diambil dari siapa? Yehuda atau Yusuf? Yehuda atau Yusuf? Yehuda. Padahal kehidupan Yehuda berantakan. Bahkan Yehuda pernah menikahi istri anaknya, bayangkan. Kurang ajar apa ini orang ini? Tetapi karena janji Tuhan sudah ditempatkan kepada Yehuda, maka Yehuda tetap harus menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, sehingga kita menyebut Yesus sebagai singa Yehuda, bukan singa Yusuf. Anda bisa melihat. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu menyertai kita dan kemudian memberkati kita, menolong kita bukan pernah berdasarkan pada diri kita, tapi berdasarkan sepenuhnya pada janji dan karakter Tuhan yang setia. Oke? Dan kemudian iman yang teguh itu akan dapat kita dapatkan saat kita mengingat kesetiaan Tuhan. Saya lanjutkan ayat ini ya. Next, minta tolong. Oke. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Boleh saya mungkin bawa satu ayat, ya kan, 1 Samuel 17 ayat 37. Saat Daud menghadapi Goliat. Apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat? Ya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, apa Bapak Ibu, 1, 2, 3, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Saul takut, Daud berani. Daud berani, kenapa berani menghadapi Goliat? Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan bahwa dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang. Ketika dia mengingat betapa baiknya Tuhan di masa lampau, Daud berani berkata, kalau dulu Tuhan sertai, kalau dulu Tuhan berkati, kalau dulu Tuhan berikan jalan keluar, yang ini pun juga Tuhan akan lakukan hal yang sama. Berapa banyak Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita? Ayo kita flashback dulu. Coba kalau kita tulis, apa aja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Bukankah kesetiaannya masih berlangsung? Pemeliharaannya masih berlangsung? Ya kan? Bukankah perlindungannya juga masih berlangsung? Bukankah Tuhan yang sama akan mengerjakannya saat ini, saat kita menghadapi masalah yang ini? Saya paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, lihat siapa Tuhan dan lihat apa yang Tuhan telah perbuat. Poin yang ketiga, yakini apa yang Tuhan janjikan. 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 15. Ya, ini resikonya kalau ayat perjanjian lama Bapak Ibu ya, panjang-panjang. Ya kan? 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 15. Lalu Yehezkiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sebelum saya sampai di sini. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus selalu dikatakan menghinggapi, menghinggapi, menghinggapi. Betul ya? Dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak lagi menghinggapi, tapi tinggal. Bisa dipahami, ya, Bu? Ketika Roh Kudus menghinggapi, dia mengerjakan hal yang besar. Apalagi ketika kita di sekarang, ya kan, masuk dalam fase perjanjian baru, Roh Kudus tinggal. Dia akan pasti mengerjakan hal yang besar. Oke, next. Ayat yang ke-15. Dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketakutan kita, selain kita melihat siapa Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kita harus membaca Alkitab, ambil janji Tuhan, dan taruh dalam jiwa kita. Saya pahami. Yang membuat kita berani mampu menghadapi ini atau melewati ini semua adalah bukan hanya melihat siapa Tuhan dan mengingat kebaikannya, tapi hari ini aku mau pegang firman Tuhan. Maka saat kita menghadapi tantangan, saya sendiri juga sedang menghadapi tantangan, mau tidak mau harus kita juga tetap membaca Alkitab. Jangan pernah singkirkan itu dari jiwa kita.
Kalau bisa kita baca Alkitab, kalau ada ayat yang baik, catat itu. Kalau saya biasanya karena kerjanya sering di laptop, saya taruh note di desktop. Ini ya. Saya copy ayat itu, saya paste. Jadi ketika saya down, saya lagi sedih, ayat itu mengingatkan saya kembali. Ayat itu mengingatkan saya kembali. Saya masih ingat ketika momen saya di fitnah, ya kan, waktu mungkin momen di mana saya di apa berita tentang saya tidak selaras dengan realitanya gitu kan. Saya pakai ayat firman Tuhan. Bukankah dia akan membela nama baikmu seperti matahari, ya kan, dan menunjukkan terangmu seperti cahaya sebagainya. Itu saya taruh loh. Sehingga dengan demikian saya punya alasan untuk tidak perlu membalas, betul ya Bapak? Karena saya menyerahkan pada Tuhan. Saya akhirnya tetap tinggal dengan cara dan prinsip Tuhan. Hanya dengan cara itu pegang janji Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Dengan demikian kita tahu, biar kita tunggu Tuhan yang mengerjakan itu semua. Dan puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kok Bapak Ibu jalan keluar itu. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Respon Yosafat ketika mendengar firman Tuhan itu. 2 Tawarik 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan apa Bapak Ibu? Menyembah. Tujuan firman Tuhan, tujuan janji Tuhan kita pegang supaya kita tetap punya sikap menyembah kepada Tuhan. Loh Pak, enak ya kalau pas ada masalah Tuhan bicara melalui seseorang. Kok tidak terjadi dalam kehidupan saya? Kok tidak bicara tentang masalah saya dan saya harus bagaimana gitu ya kan? Saya pengen loh Pak, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, Yesus pernah berkata begini, seluruh firman Tuhan bicara tentang aku kata Yesus. Jadi paham ya? Jadi kejadian sampai Wahyu itu berbicara mengenai Yesus Kristus, tidak untuk berbicara mengenai hidup kita. Bisa paham ya? Artinya ketika itu bicara mengenai Yesus Kristus dan digenapi di dalam Kristus. Sekarang pertanyaan Kristus di mana? Kristus di dalam jiwa kita. Maka firman ini juga bagi kita. Sudah cukup. Kristus dalam diri kita sudah cukup, lebih dari cukup dari mendengar suara Tuhan. Bisa dipahami ya? Ya kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, saya pengen dengar suara Tuhan. Nggak terlalu perlu Bapak Ibu, nggak terlalu penting. Karena seluruh firman Tuhan bicara mengenai Yesus Kristus. Dan Kristus itu loh sudah di dalam diri kita. Oke? Nah, kalau Tuhan bicara, oke, Yosafat dan Israel, saat Tuhan bicara, Yosafat dan Israel, kenapa mereka sujud? Karena mereka yakin apa yang Tuhan ucapkan pasti akan dilakukan dan tidak ada yang dapat menghalangi. Bisa dipahami? Mari waktu kita baca firman Tuhan itu jangan bicara mengenai, oh ini ayatnya Yosafat. Enggak, ini ayat firman Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan akan pasti melakukan, Tuhan akan menggenapi, dan Tuhan tidak akan terhalangi. Nah, poin yang keempat, setelah kita melihat Tuhan berpegang pada mengingat kembali kebaikannya, berpegang pada janjinya, poin yang keempat adalah kita punya alasan menghadapinya dengan ucapan syukur. Ini Bapak Ibu ya. Kadang saya dulu bingung. Gimana ya saya punya masalah dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bingung. Apa yang harus saya ucap syukur? Apakah masalah ini menjadi alasan saya mengucap syukur? Ya nggak mungkin lah. Puji Tuhan pada hari ini kemudian saya belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah yang tidak mengenakan, menyulitkan kita, atau masalah yang besar yang nampaknya jalan keluar, mungkin air bah bagi kita, atau mungkin satu pasukan yang besar yang sedang menggempur kita. Kenapa kita bisa belajar mengucap syukur? Karena kita tahu siapa Tuhan kita dan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Dan kita yakin bahwa dia juga akan mengerjakan hal yang sama di masa sekarang. Dan nggak cuma itu aja, Tuhan sendiri juga janji. Dan saya bersyukur janjinya tidak tergantung dari kualitas perbuatan saya. Tapi janjinya tergantung pada kualitas kepribadian Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lupa janji. Maka dengan demikian kita bisa menghadapi itu dan berkata bersyukur. Bukan karena masalah itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan besar melalui masalah ini. Oke. Nah, poin kemudian apa namanya? Minta tolong next. Lanjut ayat 19. Boleh? Oke, lagi. Maaf, saya lupa ayatnya saya tulis di mana. Next. Ayat yang ke hmm, mana ya? Mulai dari kata selaya berunding. Ya, ya, oke. Oke, saya akan bacakan saja, Bapak. Maaf ya kan. Tak tolong operator dibantu. Setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian. Maaf, itu ayat 21. Thank you. Ya kan? 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seorang penafsir mengatakan begini, sebenarnya aneh. Orang kalau perang itu senjatanya yang di depan. Betul ya? Senjatanya di depan. Pasukan yang paling hebat di paling depan. Tapi Yosafat memilih bukan pasukannya yang atau mungkin kudanya atau mungkin kereta kereta perangnya yang di depan, tapi WL sama Singer ada di depan. Betul ya? Oke, untuk menyanyikan pujian. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam semua peristiwa perang, dalam semua persiapan perang, ada satu yang tidak pernah tertinggal, musik dan mars. Betul ya? Betul ya? Kenapa kemudian Indonesia memilih lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku? Karena ternyata lagu itu memompa semangat nasionalisme orang-orang Indonesia untuk melawan Belanda. Bisa dipahami? Artinya bahwa kadang-kadang menghadapi masalah itu butuh sebuah mars, butuh sebuah nyanyian gitu loh. Tapi kali ini nyanyiannya bukan nyanyian tentang kita. Nyanyiannya adalah tentang Tuhan. Ya kan? Sebab Tuhan baik, betul ya? Sebab Tuhan baik, betul kan? Oke. Sebab Tuhan baik, ya kan? Anugerahnya kekal selamanya. Bisa dipahami ya? Jadi waktu kita menghadapi masalah, ayo belajar kita untuk boleh menyembah. Belajar kita untuk mengucap syukur. Belajar kita untuk menyanyikan bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan ketika Yosafat menaruh barisan nyanyian pujian di depan, dan Tuhan menggenapi apa yang pernah dia ucapkan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda. Dia mengacaukan bangsa-bangsa ini, entah kenapa bangsa ini kemudian bertempur pada, jadi ada empat bangsa, kemudian tiga ini melawan satu, habis itu kemudian mereka masing-masing saling mengalahkan, entah kenapa. Sehingga kemudian setelah mereka mati semua, para pasukan Israel kemudian mendatangi tanah tempat mereka bertempur itu sudah banyak mayat semua Bapak Ibu. Sehingga kemudian Yosafat dan beberapa pasukannya menjarah, mengambil barang-barang yang mereka tinggal dan sebagainya. Dan itu jauh melampaui kekayaan Yehuda pada pada waktu itu. Jadi setelah itu mereka bawa jarahan, mereka berhenti bernyanyi? Enggak, mereka terus bernyanyi. Jadi sikap orang percaya dalam menghadapi masalah adalah menyanyikan pujian saat menghadapi masalah dan menyanyikan pujian setelah Tuhan menyatakan kesetiaannya dengan menyelesaikan masalah. Jadikan pujian, lagu, doa, ya kan, doa penucapan syukur itu sebagai senjata melawan melawan masalah. Masih ingat ketika Paulus dan Silas di penjara Filipi, ya kan? Yang mereka lakukan apa? Menyanyi. Ada alasan nggak orang di penjara kaki dipasung nyanyi? Mungkin waktu mereka menyanyi sebab Tuhan baik, sebelahnya itu senggol-senggol gedor-gedor apa diam kamu gitu kan. Kita lagi susah, kita lagi murung, kamu malah nyanyi gitu kan. Gak jelas kamu itu, sakit jiwa kamu itu lah ya. Oke. Tetapi Paulus dan Silas tidak menyanyikan tentang dirinya sendiri. Dia juga tidak menyanyi lagu betapa malang nasibku. Enggak juga kan Bapak Ibu ya. Yang dia dan Silas nyanyikan adalah menyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan, tentang siapa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menggoncang apa namanya penjara itu dan Tuhan merontokkan rantai itu. Tapi yang menarik adalah begini, apakah Paulus kemudian langsung lari? Tidak, ya kan? Tidak. Dia tetap di situ sampai kemudian apa namanya kepala pasukan penjara itu kemudian takut. Paulus bukannya kemudian nyukurin, syukur kamu ya sekarang lawan Tuhanku. Enggak. Dia berkata, tenang, kami semua di sini. Kami nggak lari. Lalu apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat. Kesempatan lari nih. Terbuka lebar ini 100% bisa kabur. Paulus tidak memilih. Karena Paulus dan Silas tahu bahwa mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kemuliaan kemuliaan Tuhan.
Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Tuhan mau menolong saya? Sederhana. Karena Tuhan juga punya kepentingan melalui masalah kita untuk mempermuliakan dirinya. Makanya saat masalah itu kemudian selesai, atau mungkin jalan keluar itu hadir, pujian kembali kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan menyelesaikan ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya karena dia mengasihi saya, tapi semuanya ini adalah untuk Tuhan dipermuliakan. Pujian menghadapi masalah dan saat masalah berakhir, biarlah kemuliaan itu kembali pada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan sampai sekarang terus membangun kemuliaannya melalui kehidupan kita. Jangan takut, jangan lelah, ya kan? Jangan menyerah. Ingat siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dan ingat apa yang Tuhan telah kerjakan di masa lampau. Ya kan, lihat apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa Israel yang kuno, ya kan, bagaimana Tuhan membelah lautan bagi orang Israel, dan juga kemudian ingat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan bersikaplah seperti Yosafat, kalau Tuhan ngomong, pasti Tuhan jalankan. Puji Tuhan, itu ya. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan pasti akan jalankan. Oh, haleluya, gitu ya. Seperti itu. Dan yang poin yang keempat adalah, mari belajar untuk menghadapi dengan syukur dan pujian. Sesekali kalau misalnya dalam perjalanan, ya, yang radio SS yang tentang kehilangan mobil, kehilangan motor itu dimatikan sebentar gitu kan. Buka Batra Yuda atau mungkin buka apa namanya Sangkakala gitu ya. Kan putar lagu-lagu rohani ya kan. Mungkin dengan demikian bisa mendorong kita untuk apa namanya menguatkan kita untuk menghadapi masalah dan kiranya setelah ini semua selesai Tuhanlah yang dipermuliakan. Boleh kita tutup dengan satu lagu pujian satu-satunya yang kuandalkan ya. Dan juga merupakan satu-satunya lagu yang saya suka, Bapak Ibu. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk balik bangkit berdiri dan kita mau deklarasikan bahwa Tuhanlah yang kami andalkan, gak ada yang lain. Engkau sahabat, bawamu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku harapkan berharap padamu. Kamu katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan sungguh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Engkau penyembuh kami Tuhan. Engkau pemulih hidup kami. Bahkan bumi yang kami pijak sebelumnya kacau dan gelap, Engkau tata dengan begitu indah Tuhan. Kalau kami hari ini menghadapi sesuatu yang gelap dan mungkin kacau, kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti untuk menata hidup kami menjadi tertib, teratur, dan indah. Pimpinan tolong kami Tuhan untuk sekali lagi ingatkan akan siapa Tuhan kami. Yang kami boleh melihat pergumulan kami, masalah kami, mungkin menyakitkan, mungkin menyesakkan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan lebih besar daripada ini semua. Dan kebaikan Tuhan melampaui ini semua.
Sama seperti roh-Mu yang melayang-layang di atas permukaan air Tuhan, kami percaya bahwa roh-Mu juga menguasai ini semua Tuhan. Bila hati kami boleh melihat Engkau dan juga mengingat perbuatan-Mu di masa lampau, dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang berjanji akan mengerjakannya, bukan berdasarkan siapa kami, tapi berdasarkan sifat dan karakter-Mu yang mulia, yang kudus, yang suci, bahkan tidak ada niat jahat dalam diri-Mu Tuhan. Semuanya baik, karena Engkau adalah terang tanpa bayang-bayang. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tolong dan ingatkan kami untuk boleh menghadapi segala sesuatu dengan sukacita, dengan rasa syukur. Bukan karena ini belum selesai Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa kami akan melihat Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Dan kalaupun setelah ini semua selesai, bila kami kembalikan kepadamu, bahwa kiranya Engkau yang dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa kami akan menang. Kami akan baik-baik saja, karena Tuhan berjanji secara demikian. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.